Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dengan suami saya Bapak Parulian Tambunan dalam acara Renungan Senja dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Saudaraku, Renungan Senja kemarin adalah membahas khotbah daripada Bapak Gembala di hari Minggu yang lalu. Yang pertama yaitu tentang hati yang kosong, hati yang remuk. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi, membahas lagi, mengulang kembali, yaitu tentang hati yang diuji. Siapa penguji hati ini? Katanya di dalam Alkitab, kita baca dulu ya, yaitu Yeremia 20 ayat 12a. Saya bacakan buat kita semua. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Saya ulang sekali lagi. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Orang benar itu, saudaraku, tidak benar begitu saja tanpa proses. Tapi dia diuji dan diuji, dimurnikan dan dimurnikan, seperti dimasukkan seperti emas yang dimasukkan ke perbaraan, dibakar supaya semua kedagingannya lepas, saudaraku. Nah, juga ada firmannya, dasar firman kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 2 dan 3. Dikatakan di sini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, saudaraku, kemarin tentang hati yang kosong dan bagaimana satu pohon dikenal dari buahnya. Hari ini kita akan tanyakan kepada Bapak Gembala, kenapa begitu kuat di hatinya untuk menyampaikan tentang Tuhan penguji hati. Apa yang dirasakan oleh Bapak Gembala sehingga mau mengupas, membahas tentang hati ini. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Deborah, ya, Bapak, Ibu, Saudara yang menonton acara ini. Dikatakan di dalam Yeremia 20:12 tadi adalah Tuhan semesta alam menguji orang benar, dan dikatakan apa? Dan melihat batin dan hati. Jadi Tuhan menguji hati orang benar dan melihat hati. Tadi Ibu Deborah juga mengatakan ada proses. Jadi untuk ujian itu ada proses. Nah, kita jemaat Tuhan harus melihat bahwa apakah hidup yang kita hidup itu adalah proses ataukah itu ujian. Karena Tuhan tidak mencobai, kan begitu. Nah, orang dicobai oleh perbuatannya, tapi dalam konteks ini adalah hati dan batin. Karena hati, batin, pikiran itu menghasilkan iman. Menghasilkan iman. Dalam firman Tuhan dikatakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh ini adalah hati kita. Hati kita hanya bisa menerima apa yang dari telinga, mata, dan yang kita dengar dan kita perkatakan, dan apa yang kita perbuat. Nah, itu mengkristal, itu yang disebut tadi oleh Ibu Pendeta, menjadi sebuah proses. Nah, untuk menjelaskan ujian, proses, dan hati tadi, saya ingin membagi Bapak Ibu Saudara dengan Yakobus 2:22. Dikatakan di Yakobus 2:22 tadi, sedemikian firman Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Dikatakan di Yakobus 2:22, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Saya suka dengan perbuatan. Tadi Ibu Deborah bilang proses. Perbuatan-perbuatan tadi apabila menguatkan iman, iman menjadi sempurna. Tuhan mengatakan kita harus menuju kesempurnaan. Nah, untuk menjelaskan ini, tadi pertanyaan Ibu Deborah, saya ingin memberikan satu contoh yang saya lakukan sendiri karena saya hanya bisa menyaksikan apa yang saya lakukan.
Suatu saat saya, karena banyak saat-saat saya melayani Tuhan, tapi ini saya sangat berkesan. Ada satu keluarga yang 7 anak, suami istri, dan menikah tahun 72, tapi keluarga tersebut tidak punya kelengkapan administrasi Dukcapil seperti KTP, seperti akte lahir. Saudara tahu, kartu keluarga. Saudara tahu fungsi daripada Dukcapil ini, akte lahir ini kan orang mau menikah, orang mau sekolah, orang mau buat paspor, harus ada itu. Karena undang-undang Dukcapil itu adalah undang-undang pemerintahan. Ketika itu saya melayani mereka, menyampaikan firman, ketemulah persoalan. Persoalan orang adalah ekonomi, iman, kesehatan. Salah satu yang saya temukan dalam proses penyampaian firman, penginjilan tadi itu adalah perhatikan keadaan keluarganya. Umumnya tidak punya KTP, umumnya tidak punya Dukcapil. Setelah itu iblis mengerjakan mereka dengan ekonominya, dengan tidak sekolah, dengan lain-lain segala macam. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian yang kiranya menyukakan hati Tuhan dan menguatkan saudara. Ketika KTP-nya saya kasih tahu harus ke ini, harus ke kantor bupati, siapkan KTP bapak mama, siapkan ijazah. Tapi anehnya ijazah tidak punya, akte kawin tidak punya. Menikah di mana? Di suatu kota. Lalu saya suruhlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bergerak. Sampai 6 bulan nggak bergerak. Sebagai hati Tuhan, sebagai sesuatu yang saya beban untuk menolong mereka, menginjili mereka, saya tahu hambatan utama dari mereka itu di samping pengetahuan firman yang tipis adalah ketidakpunyaan. Oleh karena itu saya dobrak. Setelah mereka tidak mau, akhirnya saya berangkat ke kantor bupati dan saya berjanji dengan ibu, karena menurut kantor bupati harus orang yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang melahirkan siapa, karena tidak ada akte kawin. Ternyata sampai di Dukcapil di Bekasi saya meninggalkan pekerjaan, ternyata ibunya tidak datang. Lalu saya telepon, ibu di mana? Oh, saya sedang bekerja. Lalu kemudian izinlah karena saya di Bekasi, saya nggak punya ongkos. Hati saya ada 2 tarik menarik. Saya marah, saya mundur, saya bisa katakan ngapain, gitu loh. Tapi ketika kita hati yang diuji tadi oleh firman Tuhan, yang menguji hati orang yang tanda kutip benar, saya tidak menyatakan diri saya, tapi saya percaya Tuhan. Dan saya katakan, saya dalam koridor Tuhan, dituntun Tuhan. Nah, saya bilang, ibu berangkatlah. Oh, nggak ada ongkos. Aduh, kenapa ya nggak bilang dari awal tidak ada ongkos? Tapi nggak apa-apa, saya tidak mundur oleh ujian itu. Lalu saya dobrak lagi, ibu datang naik Grab, saya bayar Grab. Setelah sampai, lalu makan siang dulu, lalu pulangnya pun saya kasih ongkos Grabnya. Ujian kita atas mamon, atas waktu kita, atas tenaga, itu yang dikatakan atas harga diri, itu yang dikatakan iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu memenangkan imanmu. Itu yang mau saya katakan. Bukan berarti saya orang baik, tapi saya tahu bahwa mereka butuh itu dan mereka tidak bisa mengurus itu. Lalu saya mengambil keputusan. Itu bukan dendam. Luar biasa. Jadi saudaraku, setelah kita mendengarkan kesaksian tadi dari Bapak Gembala, kesaksian yang sangat luar biasa. Tuhan luar biasa. Memang benar, Tuhan kita luar biasa sehingga kita pun dimampukan berbuat yang luar biasa. Memang membuat KTP sepertinya simpel mungkin buat sebagian orang. Tetapi saudaraku, tanpa KTP kita nggak bisa mengurus BPJS, kita bisa mengurus kartu keluarga atau apapun untuk anak sekolah dan kejelasan-kejelasan lain. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, saudaraku. Boleh tambah? Ya. Setelah beberapa setahun kemudian, saya mau kesaksikan anaknya sekarang berangkat ke Singapura, bisa bikin paspor. Yang satu anaknya sudah kuliah. Jadi betapa hal yang kecil jadi berkat buat mereka. Ada juga anaknya yang menikah. Ada yang menikah, lalu ada yang ke Singapura, ada yang kuliah. KTP. Itu karena kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa hanya berdoa saja, tapi berbuat dan berkorban seperti Kristus. Dan saudaraku, kadang-kadang ya Pak Gembala atau siapapun orang benar mau berbuat baik, justru yang ditolong itu merasa tidak butuh. Itu menyakitkan. Terikat. Sudah kita berusaha mengorbankan waktu, meninggalkan kesibukan kita, tidak dihargai. Nah, itu yang dimaksud Tuhan penguji hati. Jadi kalau udah Tuhan menaruh kasih itu di hati kita, kita tidak boleh gagal. Kita diuji, kita tidak boleh mundur, tapi kita harus terus. Nah, itu yang dikatakan tadi, menghasilkan ketekunan. Dan kalau kita tekun
maka perbuatan ini menjadi sempurnalah iman kita, Saya saudara. mau tambahkan, 1 kali kunjungan, 2 kali kunjungan, 4 kali kunjungan kemudian baru selesai. Dan kalau saya putuskan di kunjungan pertama, Lolo nggak butuh-butuh amat, ya udah dah. Tapi Tuhan itulah saya bilang hati. Jujur Tuhan menawan hati kita karena banyak orang membutuhkannya, demikian. Jadi saudaraku, ketika saudara mau berbuat baik, akan ada hambatan. Yes. Tetapi jangan menyerah. Jangan berhenti berbuat baik dengan alasan dia aja nggak butuh. Ada istilah dari suami saya, kalau orang sudah mau masuk ke jurang, jangan kau biarkan, Harus seret. tapi engkau harus tarik. Walaupun mungkin itu mengagetkan dan menyakitkan, Iya. tetapi selamatkan dia dari maut, dari jurang yang akan menelan dia. Nah, saudaraku, inilah tentang hati yang dipenuhi kasih, yang berbuahkan iman yang sempurna jika disertai dengan perbuatan. Jika saudara terberkati dengan firman ini, dengan sharing ini, saudara renungkan, saudara klik di YouTube saudara, Christ Bright Ministry. Saudara subscribe bagi yang belum, dan saudara share ke banyak orang. Kami akan menyanyikan satu lagu yang luar biasa, yang kalau nggak salah diciptakan oleh Bapak Yuda Mailol. Ujilah aku. Mazmur 26. Ya. Ujilah aku Tuhan, lihatlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Makasih. Haleluya. God God bless you. bless you.